Untuk memilih HP murah di tahun 2024 saat ini, yang punya spek lumayan bagus sangatlah mudah. Tapi ada juga loh user yang masih saja merasa kurang. Kameranya kurang bagus lah, layarnya kurang kinclong lah, bahannya murahan lah, dan bla 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 bla. Nah, kali ini kami akan coba merekomendasikan 5 HP dengan spek anti lelet dengan kualitas jet set. Ingin tahu HP apa saja? Langsung aja kita selepet. Rekomendasi pertama jatuh pada Poco X3 NFC Boy. Tapi ingat ya, seri X3 NFC bukan yang seri Pro-nya. Seri yang kami rekomendasikan ini dijamin jarang dapat cerita horor matot di persimpangan jalan, boy. Harga awal rilis di tahun 2020 3 jutaan. Kini bisa Anda selepet di antara harga 1,5 juta sesuai kondisi, bro. Layarnya masih IPS LCD namun sudah 120Hz Full HD Plus yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. HP ini merupakan salah satu legenda Poco Phone yang masih bandel dan dicari. Punya chipset Snapdragon 732G 8nm dengan pilihan RAM 6-8 dengan ROM 64 hingga 128GB. Dan jangan dilupakan, ROM-nya sudah berjenis UFS 2.1 bukan eMMC seperti HP ini. Jadi untuk gaming sudah pasti anti lelet, apalagi di bagian kameranya. Walaupun desain kameranya relatif ada yang kurang suka ya, namun untuk kualitasnya Anda akan relatif suka pada hasil kamera 64 megapikselnya, yang tentu saja hasilnya jauh lebih baik dibanding HP-HP sejutaan zaman sekarang. Apalagi HP ini juga punya lensa ultra wide 13 megapiksel. Bayangkan HP sejutaan sudah ada ultra wide-nya, bos. Untuk hasil video belakang, Poco X3 NFC juga dibekali stabilisasi yang dilengkapi sistem gyro dan AIS dengan resolusi video pengambilan tertinggi 4K 30 fps. Kamera depan beresolusi 20 megapiksel yang sudah berbentuk punch hole. Untuk kecepatan chargingnya pun jangan khawatir, Poco X3 NFC bisa menselepet daya hingga 33 watt. Punya kapasitas baterai yang unik 5160 mAh. Kelebihan lain HP ini jelas ada NFC multifunctionnya, ada IP53, sensor kompas gyro hardware, FM radio, jack audio, IR blaster, Wi-Fi sharing, dan speakernya sudah stereo. Lengkap bukan? Mungkin kelemahan Poco X3 NFC adalah relatif pada bagian desainnya saja yang terkesan gemoy berframe metal setebal 9,4 mm dengan bobot seberat 215 gram. Kedua, jatuh pada Infinix Zero X Neo. Lah kenapa Infinix? HP baru Infinix kan sudah murah. Eits, tunggu dulu, saya mau jawab. HP ini lahir tahun 2021 di harga 3 jutaan. Kini bisa Anda bawa pulang di bawah 2 juta, bro. Tapi sesuai kondisi ya. Untuk spek mah Infinix tidak usah ditanya lagi ya. Pabrikan ini terkenal royal kasih chipset tinggi apalagi MediaTek. Infinix Zero X Neo punya chipset Helio G95 12nm, RAM 8, ROM 128GB berjenis UFS 2.2. Punya penampang layar 6,78 inch IPS LCD, refresh rate 90Hz dengan resolusi Full HD+. Tapi keunggulan utamanya bukan pada chipset atau layarnya saudara, tapi pada kameranya, di mana HP-HP Infinix jarang kasih porsi lebih pada kamera. Nah, di seri Zero X Neo, Infinix kasih susunan kamera yang di luar nalar di kelas harganya. Ada kamera utama 48 megapiksel f1.8, 2 megapiksel depth, dan 8 megapiksel f3.4 periskop telefoto, PDAF, OIS, 5 kali optical zoom. Bayangkan dengan duit sejutaan saja, kita dapat HP berlensa telefoto yang biasanya dengan modal 5 juta lebih. Belum tentu Anda akan dapatkan lensa telefoto. Untuk hasilnya jelas lebih bagus daripada kamera makro 5 megapiksel atau zoom digital hasil polesan AI. Ini zoom 5 kali optical, bro. Beralih untuk record video, HP ini maksimal bisa abadikan video 4K 30 fps. Untuk kamera depan beresolusi 16 megapiksel yang dilengkapi pula dengan dual LED flash. Sedangkan untuk fitur lainnya pun juga lengkap. Dari segi sensor terdapat kompas dan gyroscope, serta speaker stereo. Sayangnya, HP ini belum ada NFC-nya dan kecepatan chargingnya cuma 18 watt. Kalah jauh jika dibandingkan dengan seri-seri Infinix terbaru yang kini bisa kasih 44 watt di harga yang sama. Ketiga,
Ada Vivo V20. Yap, untuk dapatkan HP Vivo yang bagus, Anda harus rela merogoh kocek sekitar 5 jutaan. Tapi, kini jika Anda melirik Vivo V20, cukup sisakan uang Anda kurang lebih 2 jutaan. Vivo V20 sudah siap Anda miliki dengan fitur 5 jutaan. Vivo V20 punya bentang layar 6,44 inch beresolusi Full HD Plus dengan kerapatan pixel 409 ppi density. Memang sih ada kekurangannya di bagian layar, yaitu refresh rate-nya masih 60 Hz. Namun dibayar lunas dengan diberikannya panel AMOLED pada bagian layarnya. Dari segi build dan desain, Vivo kasih yang terbaik. Back cover dari kaca, frame dari metal yang didesain tipis dan mewah, khususnya bagian belakang. Tapi tidak berlaku untuk bagian depan. Sayang sekali bagian depan bentuk kamera selfie-nya masih pakai poni atau water drop. Tapi jangan protes dulu kan, justru kamera depannya inilah yang jadi kelebihannya. Kamera depannya punya resolusi sebesar 44 megapiksel yang dilengkapi sistem autofocus bukan fixed focus seperti HP-HP kebanyakan. Dan selfie kameranya pun bisa rekam video vlogging hingga 4K 30 fps. Begitupun juga dengan kamera belakang, punya bilangan kamera utama 64 megapiksel f1.9, punya kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2, dan kamera 2 megapiksel berjenis depth. Untuk video belakang terdapat ACE dan bisa ambil resolusi maksimal 4K 30 fps juga. Untuk hasilnya jangan ditanya, masih cukup bagus di tahun 2024 karena ada andil dari chipset Snapdragon yang menyertainya. Dapur pacu Vivo V20 dipercayakan kepada Snapdragon 720G 8nm RAM 8 dengan pilihan 128GB atau 256GB bertipe UFS 2.1. Dari segi efisiensi dan kecepatan dalam sosial media, pada asumsi penggunaan sehari-hari tentu HP ini masih tergolong bandel. Untuk fitur-fitur lain dari segi konektivitas, Vivo V20 juga dilengkapi dengan NFC multifunction, fingerprint, under display, sensor gyro dan kompas, dan charger speed 33W dengan kapasitas baterai 4000 mAh. Memang kelemahannya pada kapasitas baterai yang kecil untuk era zaman sekarang. Tapi apa boleh buat, di tahun 2020 kala Vivo menciptakan HP ini adalah buah konsekuensi terhadap bodinya yang dibuat tipis dengan ketebalan cuma 7,4 mm. Untuk rekomendasi keempat, mungkin ini adalah HP Oppo seri Reno yang paling ikonik bahkan dibanding seri Reno terbaru era zaman sekarang. Pasti sudah tahu dong kiprah dari si sirip hiu Oppo Reno 2. Karena adanya sistem kamera motorized automatis yang masuk di dalam bodi, sehingga luas layar yang cuma 6,5 inch punya screen body to ratio mencapai 87,5%. Tidak adanya notch atau tompel yang singgah di layar indah berpanel AMOLED-nya membuat sangat sedap di mata. Punya resolusi Full HD Plus yang terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 6, bahkan back cover juga dari kaca yang dilindungi pula oleh Corning Gorilla Glass 5. Frame-nya juga dari metal. Terlihat HP ini tampak gagah, kokoh, dan mewah. Dan hebatnya lagi, Oppo Reno 2 tidak hanya jual tampang saja seperti adik-adiknya masa kini. Chipsetnya sudah pakai Snapdragon 730G 8nm RAM 8 dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB berjenis UFS 2.1. Untuk main game masih tergolong hayu, apalagi digunakan untuk scroll-scroll IG mantannya teman, sepupu, dan ipar-iparnya kakak Anda. Untuk kamera, HP ini juga dikdaya, punya main kamera 48 megapiksel f1.7 yang dibekali OIS bersensor Sony IMX586. Punya kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera 2 megapiksel black and white, dan kamera yang jarang ada di kelas mid-range, yaitu telefoto 13 megapiksel f2.4 yang bisa lakukan 2 kali optical zoom. Ketika rekam video Full HD 30 fps, ada sistem ACE-nya dan bisa di-upkan ke resolusi 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera sirip hiunya punya bilangan 16 megapiksel f2.0 dengan jenis sensor yang sama pada bagian kamera belakangnya, yaitu sensor kamera Sony IMX586. Untuk fitur lainnya, Oppo Reno 2 juga sudah ada fingerprint under display, punya sensor lengkap, ada NFC, punya charger speed 20W dengan kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Dari segi kekurangan mungkin pada baterai yang kecil, refresh rate yang masih 60 Hz, dan sistem motorized yang terlihat keren, tapi banyak yang ragu pada tingkat keawetannya. Tapi pabrikan sekelas Oppo yang berpengalaman jelas tidak asal buat. Selama Anda pakai dengan bijak, HP ini akan baik-baik saja. Sebaik harganya kini sudah menyentuh 2 jutaan kecil bro. Bayangkan jika Anda saat ini beli HP Oppo dengan harga 2 juta kecil, dapat spek apa?
Kelima, sama halnya dengan seri Oppo CC Review, Samsung juga mencoba mengeluarkan HP motorized kamera di masanya yang diberi nama Samsung Galaxy A80. Tapi sistemnya lebih unik, lebih tepatnya lagi motorized pop-up rotating main camera module, atau bahasa mudahnya kamera yang bisa dibolak-balik. Pernah dong kita kurang puas dengan kualitas kamera selfie yang tidak begitu bagus dibanding kualitas kamera belakang. Nah, beli Samsung Galaxy A80 adalah solusi murahnya, harga awal 9 jutaan, kini cuma 2 jutaan. Untuk kameranya, Samsung Galaxy A80 dibekali resolusi 48 megapiksel f2.0, kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2, dan 3D TOF f1.2. Video record bisa mencapai 4K 30 fps, terdapat AIS untuk meredam guncangan pada perekaman Full HD 30 fps. Karena sifat kamera bolak-balik, kamera belakang juga bisa jadi kamera selfie, sehingga hasil kualitasnya akan sama dan lebih maksimal. Tak hanya jual model sistem kamera saja, Samsung Galaxy A80 juga punya chipset Gahar Snapdragon 730 8nm, RAM 8, ROM 128GB berjenis UFS 2.1. Sayangnya, tidak ada slot micro SD-nya. Sedangkan untuk sektor layar bagaimana? Jika Anda dapatkan unit no minus ya, tentu kualitas Super AMOLED 6,7 inch khas Samsung yang terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 3 akan membuat Anda betah, walaupun refresh rate-nya masih 60Hz. Untuk fitur lainnya, Samsung Galaxy A80 ada NFC bro, sensor lengkap, finger di dalam layar, charger speed 25 watt, tapi kapasitas baterainya kecil, cuma 3700 mAh. Ya mungkin itu adalah kompensasi terhadap desainnya yang unik, sehingga cuma sanggup diisi baterai sebesar itu. Namun, kualitas back cover HP ini sudah terbuat dari kaca yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6. Pasti pegang HP ini kepedean Anda akan meningkat saat berkunjung di calon mertua. So guys, gimana? Apakah Anda tertarik dari kelima HP tersebut? Mungkin Anda orang yang suka beli HP kondisi baru, tapi banyak pula orang yang suka beli HP second. Dengan alasan dengan harga lebih ringan bisa mendapatkan spek yang sesuai keinginan. Asal selama proses membeli unit sebelum membeli, Anda wajib lebih teliti. Beli di toko online yang terpercaya atau lewat COD juga bisa. Pilihlah sesuai kebutuhan, bukan waktu butuh, baru cari pemilih. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Semoga bermanfaat.